Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas ini ya, videonya dari Otomotif TV, Track Race NMAX Turbo versus PCX 160. Nah, hasilnya adalah ini ya, NMAX-nya meninggalkan jauh PCX 160-nya. Ya, ini jauh banget lah ya. Jauh banget. Dan yang penulis penasaran itu adalah kalau melakukan rolling start ya, sama-sama kecepatan 90 terus digas terus seperti halnya di sini, ini kecepatan berapa, 80 ya. Pengen tahu apakah kalau di kecepatan 80 juga akan seperti yang NMAX sebelumnya. Tapi terus ada data dyno. Nah, ini data dynonya yang menurut penulis kacau ya. Kenapa kacau? Karena ini versus RPM. Ini kan RPM 9, 8, 7, 6, 5. Ini kan RPM ya. Makanya hasilnya kan kacau ini. Yang warna apa ya? Ini ada merah, biru, hijau. Merahnya ini adalah sport mode. Ini kalau kita ambil di 5000 rpm, kelihatan bahwa nggak ada tenaganya ya, nggak ada tenaganya. Ya ini mungkin karena efek smoothing ya, efek smoothing karena kan kalau pakai turbo mode kecepatan rendah langsung RPM tinggi, jadi makanya yang RPM rendahnya nggak kepake, terus ininya jadi nguncir kayak gini. Kenapa nguncir kayak gini? Karena RPM 5000 nya ini di bypass ya, langsung terus ke ini berapa, 7000 RPM. Terus ini ada ripple warna merah ini karena bisa jadi di sini terjadi pergeseran, jadi pas kecepatan sudah tinggi rasio turun, kecepatan sudah tinggi rasio turun, jadi rasionya tetap, dan mesin itu terutama berada di kisaran ini ya, di kisaran ini. Dan ya dari grafik ini ya, ini menunjukkan bahwa mestinya kita itu kalau dyno NMAX Turbo itu harusnya pakai kecepatan, sumbu X nya itu harusnya kecepatan. Menunjukkan pakai sumbu X nya itu merupakan RPM, itu salah besar ya. Jadi kalau kesannya kalau kita orang awam yang ngomong, 5000 rpm NMAX Turbo ini nggak ada tenaganya, ini bandingkan yang old lebih kuat jauh yang old, bandingkan PCX 160 lebih kuat PCX 160. Nah ini kan orang jadi ambil kesimpulan yang salah, karena harusnya kita itu kalau sudah NMAX Turbo dengan rasio CVT yang bisa dirubah-rubah, yang bahkan bisa aja dari misal sudah 7000 terus nanti bisa aja agak turun dikit gitu ya, jadi 7000 jadi balik lagi gitu, misalnya dari 7000 balik 6900 karena pindah rasio, itu kan bisa kalau terjadi di jalan. Nah ini nggak bisa ngeliatkan grafik dynonya ini, grafik versus RPM, entah ya kapan atau tahun berapa, atau apa harus penulis sendiri yang dyno nih ya, sampai ada yang merilis dyno ini versus kecepatan di sini, karena ini bikin orang salah paham. Ini wis salah representatif, ini dynonya wis nggak bener kayak gini ya. Kalau yang model roller itu kecepatan pasti akan bergantung RPM, tapi kan NMAX Turbo enggak. NMAX Turbo itu RPM bisa langsung dinaikkan walau kecepatan masih rendah. Jadi kalau Matic biasa 5000 rpm, paling sekitar kecepatan sekian bisa diomongkan. Tapi kalau NMAX Turbo, lawang yang kemarin aja ada contoh kan ya, di Sentul dari Otomotif TV juga, kecepatan 30 sudah 7000 rpm.
kan jadi nggak cocok karena eh, yang normalnya 30 ya 5000 rpm gitu ya. Tapi yang Nmax Turbo langsung 7000. Ya gimana kita bisa lihatnya kalau nggak ada kecepatan di sini? Ini loh yang kacau semua ya. Masa grafik dyno tapi tidak memperlihatkan kecepatan? Makanya ya Mbok ya, wis orang-orang Indonesia itu stres kadung salah kaprah dyno pakai RPM, padahal harusnya dyno versus kecepatan. Apalagi ini turbo. Ketika kecepatan rendah pun RPM-nya sudah tinggi. Makanya ya orang jadi nggak bisa asosiasikan antara ini grafik dyno ini dengan hasil ini. Nggak bisa. Kan ini mulai dari awal ya, mulai dari awal itu beda jauh seperti yang ditunjukkan di sini di foto ini. Jadi ini kecepatan 51 ini sudah di depan, ini nggak bisa kelihatan dari sini. Ini artinya apa? Dynonya gagal, ini dyno useless, nggak ada manfaatnya. Ya wes lah, kita lanjut. Dan ini ya ada datanya ini, tapi yang jelas di video ini dari ditunjukkan 3 kali perbandingan itu Nmax Turbo selalu lebih cepat ya. Penulis juga nggak paham kenapa sih kok pakai merunduk segala. Wis duduk tegak nyantai gitu ya, duduk tegak nyantai, tapi wis sembola wis. Yang jelas Nmax Turbo mulai dari awal itu kencang, terutama kencangnya itu dari awalnya. Jadi ini kita pakai kalkulator, pakai Excel aja ya. Nah, di sini kita asal-asalan ya. Jadi ini dari 0 sampai 60 ya. Ada 4,87 sampai 5,2 detik. Terus gimana kalau dari 80 ke 100? Kita ini pakai angka ya, 15,87 kurangi 8,55. Terus yang ini 1,8 kurangi 9,7. Nah, ini ya bisa kelihatan dari sini untuk akselerasi. Mengapa kok penulis penasaran ya untuk angkanya itu adalah untuk mengetahui ini apa benar di RPM kecepatan tingginya lebih pelan Nmax Turbo, dan ternyata lebih pelan ya. Yang Nmax lebih lambat jadi 7,32, yang ini 7,1. Kita juga perlu tahu yang dari 60 ke 80 nya gimana sih. Ini 8,55 kurangi 4,87. Terus yang ini 9,7 min 5,2. Nah, ini dari 60 ke 80 Nmax lebih kencang. Dari 0 ke 60 Nmax lebih kencang, 60 ke 80 Nmax lebih kencang. Terus di 80 ke 100 kelihatan bahwa Nmax lebih lambat. Jadi mungkin kalau treknya lebih panjang lagi ya bisa aja ngejar. Terus kita lihat yang angka ini ya, 0200 menang, 0400 menang kan. Gimana kalau dari 200 ke 400? Kita cek angkanya, jadi ini 19,1 kurangi 11,67. Ini 19,7 kurangi 12,2. Nah, ini 200 sampai 400 ternyata Nmax masih lebih kencang, tapi
ini ya, terutama dari kecepatan 80 ke 100-nya itu yang NMAX itu malah lebih lambat. Kita lihat juga perbandingan akurasi speedometernya bagaimana ya. Jadi 121 per 116 ketemu 14 beda 4%. Terus ini 119 per 113,3. Ini 5%, bedanya segitu ya. Tapi yang jelas ini kita jadi ada tahu ya bahwa untuk akselerasi NMAX ini awal-awal besar sekali ya. Kalau secara total dari 0 sampai 100 itu 15,87, ini 16,8, beda sampai 1 detik, itu banyak itu misal ini kayak kalau pakai oli gak tepak ya, oli peret sama oli licin itu bedanya kira-kira 1 detik 2 detik. Terus kalau bensinnya nggak pas juga bisa 1 detik ya. Nah ini seperti itu. Tapi dari 80 ke 100 NMAX lebih lambat ya, 7,3, yang PCX 7,1. Tapi ini angkanya tentu angka speed logic yang belum tentu sangat akurat ya, karena dia pakai GPS, pakai akselerator. Selisihnya juga bisa sampai 1 detik. Kita nggak tahu angka ini didapat hanya dari 1 kali coba atau beberapa kali coba, karena kalau dari penulis pernah bahas sebelumnya dari videonya dari blognya TMC blog ada angka yang ternyata angkanya itu bisa sampai selisih 1 detik untuk motor yang sama. Bisa selisih 1 detik untuk motor yang sama. Jadi ya ini karena selisih 1 detik ya kita masih tanda tanya, ini apa angkanya pas lagi low, ini angkanya lagi high, atau ini memang angka rata-rata, atau ya karena namanya speed logic juga nggak begitu nggak begitu akurat. Tapi kita lihat dari uji sininya menunjukkan bahwa ya NMAX beda jauh. Ini mestinya lebih dari 1 detik ya, wis sembulah wis. Yang jelas angka hasil dynonya, angka ini kita nggak bisa kita anggap 100% akurat, tapi ada toleransi berapa persen gitu ya errornya. Bisa sampai 20% atau berapa, nggak tahu lah wis. Tapi dari angka ini saja kita bisa simpulkan bahwa NMAX dari 80 ke 100 lambat ya. Ya wes itu. Terus di sini di menit 7:23 disebut yang PCX itu smooth. Ini ya, penulis sendiri nggak pernah ngerasakan nggak smoothnya itu bagaimana gitu. Apa ngomong soal getaran kah atau apakah? Ya, tapi kalau misalnya ngomong soal suara, ya selama ini yang suaranya kasar selama di jalan penulis temui itu adalah yang PCX 160, suaranya kasar. NMAX cenderung lebih halus, dan problemnya itu karena oli, karena PCX 160 ini 10W30, NMAX 10W40. Walau saulinya sama-sama kualitas rendah, ya yang 10W30 bakal lebih hancur suaranya daripada yang NMAX. NMAX kasar, tapi ya biasanya nggak sekasar PCX 150 kalau di jalan. Ini nggak tahu umur motornya berapa, apa sama-sama baru atau bagaimana, atau ini olinya sudah bukan oli sini lagi, misalnya sudah pakai Motul, sudah pakai Ipone, karena ya ini motor media ya. Kalau motor media rasanya masa ya masih pakai oli bawaan, kan enggak. Ini NMAX-nya, NMAX baru. Penulis nggak yakin ini olinya sudah diganti, karena ya secara kebiasaan orang ganti oli sesudah servis pertama. Jadi ini rasanya masih oli orisinil, ini sudah pakai oli modifikasi, oli aftermarket yang kualitasnya lebih bagus, sehingga ya motornya halus.
Sementara ini masih pakai oli bawaan, ya suaranya kasar. Apalagi ini RPM-nya jauh lebih tinggi. Jadi kalau merasa dia kasar, nggak smooth, wajar karena ya kualitas olinya Yamalub kan buruk sekali gitu loh. Karena penulis sudah tahu sendiri, masa motor dipakai 700 km drain pertama olinya wis hitam gak karu-karuan. Dan selama penulis nyoba 100 oli, gak pernah ngalami olinya sehitam ketika pakai Yamalub Supermatic. Wes ya, itu ya. Jadi menurut penulis suara kasar dan halus ini terutama karena olinya NMAX ini wis rusak karena RPM tingginya. Terus ini konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar menurut penulis ini angkanya angka normal ya. Jadi angkanya wajar bila segini ya. 42,2, 36, 39,6 karena penulis ketika pakai apa jenenge NMAX penulis yang pertama pun ya sekitar dapat 37 km per liter. Walau ya sekarang sudah beda sih. Sekarang 46. Beda 10 km per liter lumayan ya. Padahal bondone cuma pro kapasitor terus sama silek. Bensinnya yo Pertalite padahal dulu awal-awal Pertamax. Ya wis lah. Tapi angkanya ini menurut penulis angka wajar. Tapi ini rasanya angka motor terawat PCX 160 terawat dan bensinnya bukan Pertalite. Kalau sama-sama Pertalite ini pasti angkanya akan lebih hancur lagi baik yang NMAX Turbo maupun yang PCX 160. Ini mungkin pakai V-Power semua kah? Nggak ada info ya, nggak ada info. Harusnya ya bensinnya disebutkan juga di konsumsi bensin ini. Pakai bensin apa bisa dapat angka segini? Karena kalau bensinnya dirubah pasti angka ini akan berubah. Apalagi yang PCX penulis sudah tahu persis. Ini kalau pakai ada yang ngasih contoh pakai bensin Pertamax dapat 47, Pertalite dapat 37 atau berapa ya. Jadi besar sekali pengaruhnya bensin untuk PCX 160. Di NMAX Turbo mesinnya juga cukup besar. Ya sayangnya ini nggak disebutkan bensinnya apa. Terus ini soal harga. Nah, untuk soal harga ini turbo ya anggap aja 37 750 wis setara ya. Dari sisi fitur 37 ini yang ini nggak ada ABS-nya ya, ingat penulis ya. Entahlah wis lali. Nggak ada ABS tapi sudah dapat turbo. Antara turbo dan enggak ini beda piro? 4 juta. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Apakah dengan 4 juta itu worth it? Karena dengan 4 juta bikin NMAX-nya jadi jauh lebih kencang daripada PCX, sementara sebelumnya anggap aja wis lumayan setara. Jadi apakah tambah 4 juta layak untuk pilih yang turbo ini? Karena dengan 4 juta itu kita juga bisa upgrade ya, beli part, mau di update kirian anggap aja 1 juta, terus bore up anggap aja 3 juta. Nah itu rasanya sudah bikin motornya jauh lebih kencang juga. Ya sama, bakal ninggal sekebon juga. Nah, pilih fitur turbo atau bore up modif kirian. Itu ya. Jadi ya opsi masing-masing. Cuma kalau ada turbo ini ya bisa nyombong, wah aku bisa RPM tinggi, bisa berubah-ubah mode gitu ya. Sementara kalau modif kirian ya wis itu dok. Ya itu memang ya silahkan pilihan masing-masing lah. Karena ada yang mau sekalian yang ultimate, sekalian pakai balancer yang di tengah yang santai ya. Ya balancer tengah ini menurut penulis ya wis efeknya dari stopper ya. Engine stopper yang ada di sini itu ya, yang jedak-jeduk di sini itu menurut penulis itu mending diganjel, suspensinya diganti dengan yang layak pakai ya, ISS ya, DBS diganjeli diganjeli dumper itu ya wis lah. Itu apa maneh yang jelas rekomendasi penulis kalau untuk beli versi turbo dan sering pakai mode S,
olinya ya diganti ya, yang tahan RPM tinggi. Oli tahan RPM tinggi itu artinya kalau setelah 2 km suaranya masih tetap halus, digeber setinggi apapun, sekencang apapun bakal nggak berubah seperti suara mesin ketika 2 km sudah dipakai jalan. Jadi penulis sangat rekomendasikan oli yang tahan RPM tinggi untuk NMAX Turbo. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.